apa gara-gara si Billy itu ngeblok Nyai gara-gara lagi deket sama cewek, mungkin takut kali. Kan Nyai kan bagian sortirnya. Kan Nyai kan kemarin sempet juga sama pacarnya katanya dibilang cabe-cabean. Enggak, kalau gua emang Nyai pernah ngeliat dia bonceng 3 dibilang cabe-cabean? Selamat malam Miss Boyen viewers, ketemu lagi bersama aku di Pot Boy podcast Miss Boyen. Kali ini aku hari ini mau hura-hara. Jangan lupa sebelum nonton tapi kalian harus like, subscribe, and comment ya. subscribe. Nah, kedatangan kali ini bintang tamunya sangat cantik menawan dan dia mempunyai pacar baru. Pacarnya baru aja diajak nih. Boleh masuk ya, ntar bongkar ya. Nggak ada budget. Tambahin lah. Nah, kalau gue itu ya kan? walaupun temen atau apa yang namanya cuan-cuan, gue nggak bisa. Udah kan cuan tadi gue udah. Nggak bisa. Gila lu ngasih sedikit banget. Gue kalau ngasih lu kerjaan, bulu mata lu lepas. Gue ngeri nih tak rame lah kayak Bang Billy gue nih. Ya kan, gue ngeri nih lah kayak Bang Billy nih ya kan. Iya. Tapi nih ya sebelum Miss Boyen melihat dan menonton YouTube-nya aku ini ya di Pot Boy, kalian harus like, subscribe, and comment dan jangan lupa juga di follow Instagram di @missboyen dan @komando_official. Oke. Nah, ini Boyen kayak nyabu deh. Enggak, lu mah bilang gue atas dah nih rambut gue deh sama darah gue deh ya kan. Enggak dong, aku nyabu tadi nyarapan bubur. Dan tanpa basa-basi aku ingin bertanya, panggil saya Miss ya di sini. Oke, Miss. Baik sekali hari ini. Boyen kok aku mengingatkan aku sama seorang pria deh. Siapa? Ada deh. Oh, dia tuh jenaka banget. Oh, yang tadi digandeng? Iya. Emang kamu bener jadian? Nah, ini juga ada pertanyaan dari netizen di Indonesia. Itu Nikita Mirjani lagi dekat sama penyiar radio ya katanya? Bener? Yang mana tuh? Yang namanya Gopur ya? Iya mah? Iya Gopur apa Gopur apa Gopar? Suka-suka lo Boyen, Miss Boyen. Gopur ya, Gopar ya, Gopar. Itu penyiar radio ya? Penyiar radio. Kenapa kamu kok tiba-tiba demen sama, biasa kan bule ya? Terus ini tiba-tiba deket sama orang lokal, terus kamu seneng sama penyiar radio. Emang kenapa sih? Kok tumben-tumbenan sih? Kok tumben sih? Biasa ada bule, saya cocol, kehadap duluan ya kan? Iya, kenapa ya? Ya itulah namanya suka ya, sayang. Itu kan gak bisa diprediksi gitu. Oh, cinta datang begitu saja iya, gitu. Karena dia jenaka banget orangnya. Terus kita tuh satu frekuensi. Jadi kayaknya kalau sama dia tuh gak ada rahasia, gak ada batas-batasan gitu Boyen. Oh, Miss gitu. Boyen. Iya. Wah, ternyata Nyai jatuh cinta lagi. Jatuh cinta belum? Belum. Itu tadi ngapain? Deket-deket gitu, nyender-nyender banget. Care sama sayang iya. Iya, tadi dilihat di lip kalian nyender-nyender mulu kayak cakwe. Iya. Kayak cakwe mau kayak bantal tahu. Nyender aja deket kaca lip. Oh, jadi lagi deket gitu. Iya, dia salah satu cowok yang lagi deket sama gue. Lo tahu dong, lo kan suka tahu. bareng sama gue kan? Iya, ya tahu kan? lah. Oh, yang kemarin di Bali main handphone mulu lagi WhatsApp sama dia ya? Nyengir-nyengir sendiri. Nyari pojokan kan, jauh sendiri kan? Ya. Ya kan? Ya. Berarti sama Bang Gopur kan? Bang Gopar, ya kan? Aca-aca dong. Kata orangnya bukan. Ya gue tadi keceplosan. Ya, waktu di Bali udah nyet lu ya kan, gue yang masak duluan. Kok kalian deket tapi ngomongnya nyet ya? Itu tandanya kita itu sama-sama sayang. Oh, panggilan sayangnya nyet. Iya. Yang satu mo. Yang satu nyet. Oh, ini jadi monyet. Tapi Nyai beneran nih, kalau seandainya jodohnya dia gimana? Kita kan nggak pernah bisa memilih siapa jodoh kita di kemudian hari Boyen, ya kan? Kalau memang Tuhan ternyata kasihnya yang jelong. Emang menurut Nyai? Dia jelong, tapi dia punya karismatik yang orang nggak dapet di diri dia. Oh, ada kayak aura yang menarik gitu ya? Kayak ada magnet ya dia? Bener, padahal ini orang biasa aja gitu. Tapi dari segi kegantengan pun dia di bawah rata-rata. Aku lihat-lihat sih dia mirip-mirip sama Yonglek versi gemuk dah. Enggak, justru cakapan dia. Kalau Yonglek tuh versi ceking. Iya. Dia Miss Queen. Oh, mungkin
mungkin Nyai udah capek sama yang kaya. Iya, enggak juga sih. Dari dulu kan emang gue nggak pernah dapetin yang real kaya, ya kan. Tapi kan Oh, yang dulu pura-pura kaya. Sebenarnya kita nggak bisa menilai orang dari kaya atau miskinnya, tapi bagaimana dia menghargai seorang perempuan menjadi pasangan dia gitu. Itu yang harus dihargai. Oh, nggak kapok jatuh cinta lagi? Jatuh cinta belum sakit dong. hati lagi, ntar huru hara lagi. Iya, kan lo tau gue. Kalau jatuh cinta belum, mungkin akan bisa seperti itu kalau pasangannya bisa mengerti satu sama lain gitu. Udah punya bini belum dia? Belum dong, punya anak juga belum. Tapi bikin anak sering ya. Oh, sering ya? Bikin anak sering nggak, sayang? Asik. Sini sayang, nah mungkin kan mau tahu. Enggak dong, lo ada budget berapa? Enggak, iya. Lupa. Kayak lagi main soalnya ya. Iya tuh di situ, saking setia dia ngikutin terus Nyai lu. Itu seharian ngikutin. Enggak, dia juga sibuk kebetulan. Jadi gini, kalau Niki itu nggak suka sama cowok pengangguran pertama. Dia harus punya pekerjaan untuk dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Ketika dia udah punya pekerjaan untuk dirinya sendiri dan keluarganya sendiri, berarti dia itu appreciate sama dirinya dan dia bisa menghargai pasangannya. Biasanya begitu. Oh, tipe cari yang pekerja keras ya? Iya, nggak bisa karena kan gue juga orangnya pekerja keras kan. Ketika gue dapet laki-laki yang pengangguran itu akan jadi beban sendiri untuk diri gue gitu. Oh. Lo bisa nggak? Jangan baca ini. Enggak, lagi ngeliat kacamata ngaca. Enggak bisa nggak? Suka aja. Lo nggak pinter banget ya? Enggak. Wah parah banget lo. Itu lagi kan orang lagi talk show gitu kan. Liatin dulu, cermati. Padahal gue mengontek dikit ya kan. Kurang banget pakai prompter. Karena kan gua itu paling nggak pernah pakai prompter loh. Mau di TV live, mau di tapping. Nah itu tapi nih ya, mau nanya nih, enakan mana ya, syuting apa di YouTube? Syuting dong, tetap dong. Kenapa syuting? Kalau syuting kan gua pertama dari kalau syuting ya kan, TV itu kan sudah udah bisa kemana-mana, ke daerah ya kan, apalagi Trans TV ya kan. Iya. Saya balik lagi bersama ya. dong. Iya. Itu kan udah mencakupi semua daerah, terpencil dari yang besar terpencil ya kan. Orang bakal lebih banyak tahu, mengenal. Kalau YouTube kan hanya segelintir orang-orang aja. Duitnya kan katanya gedean YouTube itu sampai rumahnya banyak banget. Nggak juga sih. Kalau gue sih sebenarnya nggak cari uang di YouTube. YouTube itu passion aja karena di YouTube itu gue bisa menjadi diri gue sendiri tanpa ada batasan. Kayak gue mau oh boleh ya? Boleh. Ya. Boleh. Ya kan? Kalau di TV kan nggak boleh. Bisa. Lo pakai belahan yang tetenya kelihatan dikit aja udah di blur. Iya, saya ceplok aja di blur. Nah, badannya kelihatan. Jadi sebenarnya YouTube sama TV, kenapa gue lebih milih TV? Karena TV itu bisa jadi ajang promosi gue sendiri. Betul. Gitu. Jadi buat menaikkan apa namanya tuh, sirkulasi lagi. Udara. Wah, tolong. Baru kali ini loh ada host ditolol-tolol. Jangan panggil saya. Sirkulasi apa Miss Boyan? Apa sih tuh kalau yang buat masa sirkulasi? Apa? Bukan aura lo, aura-auran. Bukan sirkulasi. Coba Gofar apa sayang? Bukan. Buat menaikkan menaikkan sirkulasi. Sirkulasi. Sirkulasi bikin sim. Itu yang buat menaikkan apa namanya? Karir. Imajinasi. Ilmu hitam. Udah jangan bikin, kita banyak pikiran, kita udah jangan lah. Ntar sakit ini loh. Jangan sakit lambung. Kita pikiran. Wah, siap-siap. Kan gue bilang, ya kan? Kalau bintang tamunya dihancur semua, hancur. Mic gue jadi kayak mic berduaan yang di panggung. Lagi lo ngomong susah banget. Sirkul apa? Makan. Udahlah jangan dipikirin lah. Udah, puyeng gua. Kelihatan begonya gua kalau di sini, jangan gituin ya kan. Itu ngomong-ngomong nih ya, kita lari ke masalah yang lagi rame ya. Enggak, ini lain loh, enggak baca, saya enggak baca. Bang, jadi enggak baca. Ya kan? Kamu bulu mata lu lepas. Iya, enggak apa-apa. Ini bulu matanya beneran rontok kemarin. Ngomong-ngomong kemarin kan rame nih ya kan. Ada masalah sama Bang Billy ya. Nah, itu kenapa sih tuh awalnya apa yang ungkit-ungkitan? Lu bayar nih, ada 6 juta gitu, 10 juta, terus handphone segala macam diblokir. Itu masalahnya gimana sih awalnya? Jadi gini, kalau gue pribadi nggak ada masalah sama Bang Billy gitu, tapi karena gue udah tahu karakter dia, ketika dia memiliki seorang perempuan, dia akan lupa segalanya gitu. Nah, imagine nggak ketika lo ngasih sesuatu barang,
taruhlah itu namanya handphone gitu kan. Terus pas tiba-tiba gue mau WhatsApp dia, handphone gue diblok. Padahal itu handphone dari gue. Oh dikasih? Sakit hati nggak? Dikasih apa dia nyicil? Gue kasih. Kasih. Gue kasih karena dia bilang katanya nggak punya uang. Gue nggak punya uang mami kalau gue beli handphone baru gitu. Oh masa sih bilang gak punya duit? Iya dia bilang gitu. Saksinya banyak kok. Tapi gue bukan mengungkit ya. Masalahnya kayak gini. Ketika lo dikasih satu barang ke orang itu, apalagi handphone, tiba-tiba dari handphone itu lo diblokir tanpa sebab dan akibat apapun itu gitu kan. Pasti kan lo akan rasa kayak ini kenapa sih iya, gitu kan. Bener kan? Gitu ya, itu yang gue pertanyakan gitu loh. Terus akhirnya? Dan kan dia kan ngomongin sama gue, iya mami gue nggak bisa beli handphone gitu kan, karena gue nggak punya uang. Ya gue punya uang gue beliin, ketika dia punya uang ya dibalikin dong, harusnya kan gitu. Itu jatuhnya bukannya dibagi, itu mah ngutang. Kalau gue terserah aja. Oh mungkin kalau nggak diblokir mah mungkin nggak ditagih ya? Enggak. Cuman gak perkara diblokir aja ya? Iya perkara diblokir aja. Kalau dibilang gue sayang nggak sama dia, ya. Kalau sama ayangnya cepok-cepok ya. jauh. Kalau gue sebetulnya nggak sayang sama dia, mungkin gue tidak akan melakukan itu karena gue terlalu sayang sama dia karena gue menganggap dia sebagai adik gue sendiri. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau ditanya punya masalah apa? Nggak ada masalah. Kita nggak pernah berantem. Sekalinya berantem pun paling cuma sehari kelar gitu. Tapi kenapa sih naginya kudu di story gitu? Karena kan di blok. Oh iya bener. Nggak ke adeknya apa kakaknya Oh gue gitu? gak punya nomor telepon kakaknya atau adeknya. Asistennya gitu Nggak, biasanya? Cimol pun gak mau jawab. Oh jadi mau gak mau ya udah di story akhirnya dibalas tuh. Iya. Ya namanya dunia entertainment ya Boyan. Segala sesuatu pasti akan jadi besar kalau kita melakukan sesuatu gitu. Ya itu pinter-pinter netizen sama fans-fans aja sih mau menanggapinya seperti apa. Iya dan harus belajar juga gimana kalian di posisi kita gitu. Betul. Ya harus gitu ya sih ya. Kadang-kadang gue juga tidak memilih untuk menjadi seorang selebriti di Indonesia karena apapun yang gue lakukan akan jadi sorotan. Itu kerugiannya. Keuntungannya gue mau melakukan apapun itu pasti dapat privilege. Kayak gue nggak harus ngantri. Privilege desa, village. Bukan. Mana sih? Istimewa. Oh itu istimewa. Privilege itu istimewa. Oh, kita kayak misalkan gue mau beli sesuatu yang biasanya orang biasa ngantri, gue nggak harus ngantri. Oh iya kayak kemarin ya di bandara. Iya, kekurangannya ya ketika gue mau meluapkan sesuatu di sosial media akan jadi besar gitu. Ya namanya juga public figur. Iya. Ya. Oke. Terus apa gara-gara si Billy itu ngeblok Nyai gara-gara lagi deket sama cewek mungkin takut kali kan Nyai kan bagian sortirnya. Iya. Maksudnya kalau ini ceweknya gimana kan Nyai selalu ngasih masukan kan? To be honest sebetulnya gue tahu banget sifatnya Billy seperti apa karena gue kenal sama dia bukan setahun 2 tahun gitu dan gue juga sempat membela dia dengan masalah dia dulu yang sama Hilda kan heboh banget tuh satu Indonesia dia dibilang pembinor. Gue kan garda terdepan, padahal gue nggak ada urusan. Sampai akhirnya gue ikut-ikutan dibully dengan kasus yang tidak pernah gue lakukan. Ya karena itu saking gue sayangnya sama dia gitu. Tapi karena gue nggak tahu satu dan lain hal dia setiap deket sama perempuan pasti menjauh dari gue. Ya itu gue jadiin suatu kayak ya udahlah, udah biasa juga kalau dia deket sama cewek pasti akan begini gitu. Sampai orang-orang terdekat gue pun udah tahu. Sekarang sifatnya Billy ketika deket sama perempuan pasti dia akan ngejauh sama orang-orang yang pernah deket sama dia tuh udah biasa. Tapi gue anggap dia seperti anak kecil aja. Nanti dia akan balik lagi ke gue kok. Oh masa sih? Pasti. Kalau misalnya kan Nyai kan kemarin sempet juga sama pacarnya katanya dibilang cabe-cabean. Enggak, kalau gue. Emang Nyai pernah ngeliat dia bonceng 3 dibilang cabe-cabean? Ini Boyan, gue tidak menuduhkan siapapun yang cabe-cabean. Tapi ketika gue bilang cabe-cabean itu udah akurat gitu. Gue tidak akan menyebutkan sesuatu kalau gue tidak tahu kenyataannya. Kalau nggak ada ininya nggak ada buktinya ya. Iya, kayak gue tahu lo kan juga sempat jadi pacaran sama aki-aki kan, gadun kan. Enggak gadun. Tapi lo pacaran kan? Pacaran gue bukan pelakor. Tapi udah tua, iya, udah tua. Udah tua, tapi kan sayang sama gue. Iya, tapi pacaran ya kan. Ya udah, buktinya gue tahu. Tahu. Orang kita satu lingkup. Kan lo nggak pernah ngomong sama gue kalau lo pacaran sama orang tua. Kan dulu nggak pernah satu program. Tapi gue tahu kan. Tahu. Nah ya udah segitu canggihnya. Itu tahu info-info begitu dari siapa? Ada bayar orang ya? Enggak juga sih, ya tahu-tahu aja. Apa ada yang kasih info terus kasih duit gitu? Enggak ada, gue nggak pernah ngasih orang duit untuk nyari informasi apa yang gue inginkan. Hebat banget lu, info mana tahu lu. Ayo, lu kerja sama itu ya? FBI. FBI ya? Kemana gitu tahu lu? Enggak dong, FBI kelompoknya yang satu bukan lagi di penjara.
Siapa tuh? Saiful Jamil. Itu lain lagi urusannya. Tapi Nyai Iya. diblokir juga sama pacarnya Billy. Kalau pacarnya dia gue nggak kenal sih. Gue nggak tahu itu siapa. Maksud sih kan dia sering nongol to be honest, di I really FTV don't know her gitu. Dia siapa gue nggak tahu. Gue baru tahu ketika dia pacaran sama Billy. Sumpah. Tapi sempet mau ketemu nggak? Pengen ketemu nggak? Enggak. Silaturahmi kali aja, pas ketemu mah beda lagi gitu, baik berdua-dua. Buat gue, Boyan itu nggak jadi urusan gue ya. Itu bukan jadi urusan terpenting dalam hidup gue. Gue harus ketemu sama dia gitu. Pilih mana kalau ketemu Amanda apa ketemu Boyan? Boyan dong. Kenapa kalau ketemu Amanda? Boyan, jujur, lu tuh orangnya sangat fun banget. Masa? Makanya gue selalu setiap syuting maunya sama lo. Iya sih, makasih ya. Akhirnya balik lagi. Serius. Emang Nyai kalau nyari teman, nyari orang yang deket tuh kayak gimana? Temen gue dikit Boyan. Kalau mau dihitung-hitung 2 tangan gue ini temen gue. Jadi 10 jari. Iya. Ini masih kurang. Jadi gue itu sekarang semakin bertambahnya usia, semakin kedewasaan itu bertambah. Dan ketika kedewasaan itu bertambah, berarti gue harus mensortir teman-teman gue yang tidak baik. Seperti ada temen yang memanfaatkan temen, itu pasti akan gue buang, gitu kan. Ada temen yang cuman butuh di saat dia susah, itu gue akan sortir juga, gue akan buang. Jadi sekarang gue berteman sama orang-orang yang pure memang pengen berteman sama gue, dan ketika dia susah, biarkanlah gue yang membantu, jangan dia yang meminta. Paham nggak? Paham. Gitu. Oh, berarti mendingan teman dikit tapi real gitu, nggak fake ya? Iya. Daripada teman banyak tapi fake. Di saat kita down mereka pada pergi. Benar banget. Kan benar ya, pernah nanya kan sama Boyan kan? Iya. Boyan, lu nggak punya teman ya? Kayak lu nggak pernah main, teman lu nggak ada. Gue kan orangnya tipe kayak gitu samanya. Gue lebih baik ya udah fair-fairan aja gitu daripada di depan hai belakang ngomongin iya. gitu. Nah kadang-kadang netizen suka mensalah-artikan. Ketika kita menjadi seorang selebriti public figure, kita harus berteman dengan public figure. Nah itu salah. Kalau gue sebagai public figure, karena gue tahu ruang lingkup gue itu public figurnya banyak yang fake, disitulah gue menjauh. Gue lebih suka berteman dengan kru, kameramen, ya kan? Salah satu biar dapat job juga kali ya? Bukan juga, karena mereka itu lebih tulus dan ikhlas berteman dengan gue dibanding dengan artis-artis ini. Kalau artis-artis ini kan ketika kita lagi naik, dia pasti akan deketin kayak, bikin konten dong supaya viewersnya banyak. Kayak gitu. gue berarti Kayak lu kan juga manfaatin gue nih. Enggak, kan gue awalnya diundang. Kan kita di hidup itu ada take and give. Iya kita saling benar. membantu. Tapi kalau sama lu, gue tidak pernah punya pikiran yang negatif gitu. Gue selalu berpikir kayak Boyan ini orang baik gitu. Terima kasih lo, GR. Iya, dan Boyan ini adalah temen gue. Whatever lu mau nganggap gue temen atau enggak, lu akan tetap jadi temen gue. Iya, gue juga ngomong sama orang-orang. Tuh yang kita bedanya gimana sih? Dia mah bacota doang, gue bilang. Tapi dia sebenarnya baik. Asal lu jangan senggol dia duluan. Kalau dia senggol udah parah dia mah. Gitu. Emang nih, ya kan bener kan filosofinya jangan senggol duluan kan? Ya kan? Jangan senggol duluan kan? Nah, tuh kan dari tahu nih Miss Boyan Viewer, jadi ceritanya Nyai sama Bang Billy yang pacarnya kayak gimana udah jelas kan? Ya. Jadi kita harus jangan menjudge Betul, seseorang. kadang-kadang fans juga suka membabi buta gitu loh. Fans itu tidak pernah melihat apa yang gue lakukan sebelumnya untuk si Billy ini. Ketika gue melakukan satu kesalahan yang kecil aja, gue langsung dibully gitu. Buat gue, mereka bully gue itu juga tidak mengurangi kekayaan gue anyway gitu loh. Kekayaan gue akan tetap stabil, bisa lebih nambah malah dengan bulian mereka. Iya, malah banyak endorse masuk. Iya, makanya stop bully gue supaya endorsean gue sedikit gitu. Tuh, tapi jangan mendingan bully terus. Nah itu yang gue seneng, makanya ketika gue bermasalah sama orang akan gue jadiin supaya apa? Supaya endorsean gue kenceng. Oh, salah satu alasan kenapa nih kita menjadi demen ribut, biar endorsean banyak. Iya dong, kita cari uang kan yang penting halal. Mau caranya seperti apa, selagi gue tidak nidurin laki orang dan dibayar, sah-sah aja dong. Gue kan tidak ngambil uang pemerintah. Bener. Tapi ngomong-ngomong apa? Laki orang pelakor gitu ya? Lu pernah kan? Enak aja. Agak gue mah aja. Coy. Gue kalau sorry ya, gue biar kata jelong ya. Siapa bilang lu jelong? Emang ada yang bilang lu jelong? Ayo lo jangan macam-macam gue. Belain dong kalau ngatain gue dikatain. Gue gak pernah bilang lu jelong. Enggak, kalau dikatain. Lu cakep kok. Cakep ya? Lu cakep, kulit lu putih walaupun udah disuntik, ya kan? Muka bagus, Nikita Mirzani skincare. Masukin bill ini di sini sekalian. Iya dong. Bayar nggak? Gak tahu nih bagian marketing.
Oh Nyai, berarti itu salah satu strategi juga ya untuk mendapatkan rezeki ya. Iya. Tapi ributnya Nyai nggak takut apa ribut sama orang? Sebenarnya gini, kalau di luar negeri Boy. Aku disumpah-sumpahin gitu kagak takut. Sumpahin aja, sumpah mereka juga tidak akan dikabul sama Allah ketika mereka melakukan kesalahan. Gitu loh. Jadi gini, kalau di luar negeri kalau kita cermati, artis-artis luar itu ketika berantem beneran loh. Tonjok beneran. Bahkan mereka dengan santainya mengeluarkan video-video bokep mereka sendiri. Gitu. Dia santai. Kalau yang gue lakukan kan belum sebatas itu. Emang udah niat begitu mau? Enggak mau, gue nggak mau tubuh gue dipertontonkan sampai yang gue melakukan hubungan intim diliatin, rugi dong gue. Iya sih, tapi sering pakai tupis ya. Kalau tupis kan wajar, kayak lu di Bali pakai tupis sampai Enggak. ngelepet gitu kayak lepet. Enggak pakai tupis. Kayak lontong lo. Langsung One bersih. Piece tapi tupis kesannya Iya. karena lepetannya banyak. Gue tutupin booster gue. Gue yang kecil banget. Kejepit sama baju renang. Yang gue ada fotonya loh. Jangan sampai gue sebarin. Sebarin aja kan biar dapat endorse. Oh iya. Fotonya. Tapi Boyan mulus. Mulus, patut gue nggak burik. Mulus. Jadi ngomongin pak. Tapi tetenya kecil. Kru deh. Tetenya kecil. Iya emang. Boyan, biar kru ngebayangin lu telanjang tapi nggak bikin ngaceng. Bener nggak? Ngaceng nggak? Ngaceng nggak? Enggak kan? Yang ada cekikikan. Tapi dia sengaja jadi tahu. Wah, boy mata gitu. Berhayal dia. Berhayal bukannya jadi ngaceng. Mau muntah Boyan. Langsung udah deh. Nah, tapi Nyai nih ya. Iya. Nyai bisa berani begini, itu belajar dari mana sih? Nggak belajar dari mana-mana. Itu Aneh banget loh. Itu namanya membentengi diri sendiri, Boyen. Ketika kita berdiri di kaki sendiri, siapa yang akan ngebantu kita kalau bukan diri kita sendiri? Itu yang gue terapin di diri gue. Ketika gue dirundung masalah dan dihajar banyak orang, gue harus stay di kaki gue sendiri. Gimana caranya? Ya gue membentengin diri gue sendiri supaya jadi berani gitu. Kalau gue tiba-tiba lemah, orang akan gampang banget untuk ngambil celahnya gue. Oh bener nyari kelemahannya. Iya Kita dong, gitu ya. gue tidak akan pernah mau melihatkan kelemahan gue di semua musuh-musuh gue. Makanya semua sekarang musuh-musuh gue kalah kan? Iya. Iya kan, pengadilan gue menang. Itu total musuh udah berapa tuh? kalau totalin, Banyak, Bang? banyak. Tapi dari total musuh yang banyak itu menghasilkan uang yang banyak juga buat gue. Jadi itu suatu berkah sebetulnya. Emang gak bosan apa bolak-balik ke Enggak dong, penjara gitu? enggak dong. Penjara Pengadilan. enggak bolak-balik ya monyet lo. Iya kan kalau misalnya ke pengadilan. Kalau misalnya- pengadilan bolak-balik, Iya. karena kan memang itu udah prosedur. Tapi kalau penjara enggak dong Boyen. Gue di penjara cuma sekali. Itu juga atas kesalahan yang tidak pernah gue lakukan. Jangan. Tapi itu jadi pelajaran. Jadi gue tahu, oh kehidupan penjara tuh kayak begini ya gitu. Pernah gimana sih tuh di dalam waktu? Gua waktu di penjara atas kesalahan yang tidak pernah gue perbuat, gue ikhlas. Di samping gue ikhlas, gue penasaran gimana sih kehidupan penjara. Gue pengen tahu. Ternyata pas gue terjun sendiri, gue lihat, wah gini juga ya, parah juga ya gitu. Lu kan nggak pernah tahu kehidupan penjara kayak gimana kan? Enggak. Gue udah tahu. Waduh. Jadi itu sebenarnya pengalaman yang sangat amat gue hargai dalam kehidupan gue. Tidak semua manusia mau mengikhlaskan dirinya masuk ke dalam penjara, bener kan? Tapi gue mengikhlaskan itu karena gue tahu, oh ini juga nggak lama gitu kan. Dan gue juga nama gue akan tetap bersih. Gue kan nggak pernah narkoba. Gue Iya. tidak pernah membunuh orang. Gue tidak pernah korupsi. Gue tidak pernah memakai uang negara. Nggak Jadi pernah buat gue nipu itu ya? masih sah-sah aja. Kalau lu cuma masih berantem aja masuk penjara masuk aja. Pelajaran itu. Apa jangan-jangan Nyai punya darah tinggi? Bukan. Marah-marah mulu. Gue punyanya darah muda. Oh lah darah muda. Darah muda itu membara. Oh kalau darah muda ya? Iya. Pantes dia jiwanya selalu muda. Iya dong. Jadi tadi udah kegayet nih. Itu ketemu di mana sih sama tuh Bang Gopar? Gofar itu salah satu temen gue dari 2014. Dia orangnya lucu banget. Lucu banget. Oh iya tadi juga di lip lucu dia. Iya dia lucu banget. Sayang lucu pengen gatak ya. Dia jelong tapi dia lucu. Iya baik dia baik. Iya. Kenapa? Tapi nggak ada? maksud gue gak jelong-jelong banget. Dia ada. Enggak dia hitam manis. Dia manis. Dia manis itu yang gue suka. Gitu. Kadang-kadang kan orang kayak dekil tapi nggak ada sisi manisnya Iya. gitu kan. Tapi dia ada manisnya dari sudut-sudut pandang yang berbeda gitu. Oh, enggak cium-cium gitu Kak. Yang kayak si waktu zaman nongkrong. Oh iya, kok cumut-cumut mujair. Kemarin juga ngeliat di Instastory gitu.
bilang siapa lagi nih ya kan? Ya kan? Biasanya buleleng kan ya. Iya. Siapa ya gini? Gini Boyen, gue itu sekarang kan sedang gimana ya? Kan gue sudah pernah berumah tangga 3 kali. Iya. 3 kali, 3 kalinya gagal. Dan setiap gue gagal itu gue harus mendiamkan diri gue kurang lebih setahun, beradaptasi lagi dengan laki-laki. Ketika gue ketemu orang yang fun, yang bisa satu frekuensi sama gue, yang gue tidak terbatas ngomong sama dia gitu. Disitulah gue merasa kayak gue menemukan diri gue nih di sosok lain gitu. Oh jadi ngeliat dia kayak ngeliat diri sendiri ya? Iya, dan gue tuh tidak pernah mematokkan kayak lo harus pacaran sama gue, lo harus enggak. Gue bebas-bebas aja gitu. Kalau misalnya dia jodohnya gimana? Ya we never knows kan. Jadi bapaknya anak-anak? Ya nggak ada yang tahu. Tapi kalau ditanya, Nik lo mau nikah lagi nggak? Enggak. Kenapa? Ya enggak dong. Udah 3 kali mau ngapain lagi? Nikah itu ribet Boyen. Nah, bagaimana dia gak ribet? Nikah itu ribet ketika lo Tapi bercerai. fitnah sama orang bagaimana? Fitnah aja nggak ada masalah. Ntar buffalo itu loh disangkain. Buffalo together. Iya. Kalau kebo yang ngumpul apa namanya? Ya kan buffalo apa? Bukan Oh, dia nggak suka bahasa Inggris bukan biasanya. buaya. Buffalo. Iya lo bilang buaya ngumpul tadi. Oh iya, gue gara-gara kemarin. Krokodil together dong. Udah kalau ngomong buaya emosi pernah ya sama buaya, sering sakit hati sama buaya ya. Makanya dia kesel banget kalau ngomongin buaya. Kerbo. Iya, Kalau kerbau. bapak lo itu. Tuh kan nih yang kita kangenin dari kita Mirjani tuh ngegasnya kalau ngomong. Itu Nyai emang dari dulu dari kecil lo begitu ya? Enggak. Justru kalau mengulas masa kecil gue tuh anak yang sangat feminim dulu. Ah enggak, fotonya aja gue ngeliat tomboy. Oh enggak, kalau lu lihat foto gue masa kecil, rambut gue panjang, lurus, putih, bersih. Itu gue anak komplek ya? Anak komplek banget. Nggak tahu gue kayak gini. Gue tuh begini setelah bokap gue tiada. Kenapa Nyai? Lu gak sedih apa ntar lu pas pakai baju seksi-seksi gitu lu gak takut? Kata orang-orang katanya kalau begitu ntar bapaknya di sono gimana Loh, gitu. salah, itu kata siapa? Ya kan kata orang-orang katanya jangan pakai baju seksi ntar bapaknya di akhirat diseksa. Enggak gitu. juga. Doa itu bukan dilihat dari lu berpakaian. Kayak mau boker ya? Ya, mohon maaf nih, ini bangku udah kayak kloset loh, ditangkringin loh. Jadi terus bagaimana nih? Iya. Jadi gini, gue mungkin manusia. Anggap bayar rumah sendiri ya. Iya. Ya. Terus gimana tuh? Jadi gini Boyen. Kakinya naikin meja boleh? Iya. Boleh. Gue juga bukan orang-orang yang suci banget. Gue juga tidak terlalu mengerti dengan agama yang gue anut. Tapi kalau kita membicarakan soal ketika lo memakai baju seksi, apakah doa itu akan sampai ke orang tua yang sudah meninggal? Sampai. Bukan dilihat dari pakaiannya, tapi dilihat dari bagaimana dia melantunkan doa untuk kedua orang tuanya sampai ke akhirat. Gitu loh. Tuhan itu tidak melihat cara berpakaian kamu, tapi Tuhan itu melihat cara bersikap dan cara kamu meniti hidup kamu seperti apa. Tapi dengan cara bukan dengan cara berpakaian gitu loh. Kita maksudnya gini, agama gue Islam, tapi mungkin agama yang gue pelajari tidak separah agama-agama Islam yang lainnya gitu. Buat gue agama semua baik, mau Kristen, mau Hindu, mau Yahudi, semua baik gitu kan. Tapi kan tergantung umatnya masing-masing. Nah kalau gue lebih memilih diri gue seperti ini, ya memang gue begini. Tapi bukan berarti gue tidak menjalankan yang namanya perintah Tuhan, harus sholat, harus puasa. Nah, gue kalau lo ulang tahun lagi, boleh nggak gue ngadoin lu mau kena? Boleh, bukan. Kemarin gue salah ngadonya malah koska. Murah banget lagi. Gucai. Iya gucai. Gucai itu. Ulang tahun gua di 17 Maret, gua akan bikin konser. Dan gua akan manggil band-band yang lawas kayak Kahitna, terus siapa lagi Yam? Pampers. Yam. Dia ada julukannya. Iya, Cangcuters. Pokoknya band-band lawas lah. Oh ya. Ulang tahun gua. Terus, dan itu free flow, semuanya bebas boleh masuk. Berapa undangan tuh? Lu MC ya? Nyanyi hoak. Cintaku itu hoak, sayangmu itu hoak, kini kau tertipu sama cewek saling peluk. Apa lo dia? Saking Gue ngefans loh sama Boyen sebetulnya. Makasih ya, aku juga ngefans. Iya. Kemarin kamu ke Curug ya? Iya. Nggak mampir ke rumah aku kemarin ke sono lagi? Enggak, gue tuh setiap tahun memang selalu
hewan kurban di situ karena gue tidak pernah bisa menghilangkan di mana masa kecil gue tumbuh masa kecil gue di situ gitu. Karawaci ya? Karawaci di Bidong Permai. Aku sono lagi ke rumah gua. Iya, malu kampung banget ya? Perbatasan komplek sama kampung. Ya kan, gue bilang kalau turunin di komplek. Iya. Pas udah jalan ke gang, rumah gue di kampung gitu. Bener. Tapi Nyai kemarin kan ziarah ya ke orang tua. Jarang. Itu kemarin kan banyak netizen Mbak Nikita itu kalau kuburannya bisa, dibenerin. Iya, kuburan dibagusin. Nah, ini nih kadang-kadang juga gue harus gini. Sebetulnya bukan ranah gue untuk ngomong seperti ini, tapi karena gue juga punya wawasan yang lumayan luas untuk diri gue sendiri. Jadi gini, kita sebenarnya ya sebagai umat Islam itu tidak harus mementingkan bagaimana kita membuat makam itu sebagus mungkin. Kalau ada makam yang bagus ya memang harus dibaguskan. Makam orang tua gue itu selalu gue bagusin Boyan, setiap tahun dan gue selalu bayar yang namanya pengurus makam. Tapi memang setiap bulan, setiap hari yang meninggal itu banyak, mereka itu jadi tidak konsen sama yang namanya kuburan bokap gue. Dan gue sangat memaklumi. Kayak setiap tahun gue selalu benerin kayak, Pak, gue tiba-tiba beli rumput Jepang yang mahal banget. Ya kan, terus tiba-tiba rumput Jepangnya mati karena nggak diurus. Terus gue bawa batu memang khusus untuk batu-batu kayak pemakaman di pahlawan-pahlawan itu. Tiba-tiba batunya hilang. Yang kayak marmer-marmer mahal itu ya? Iya, tiba-tiba batunya hilang. Dan gue juga tidak bisa menyalahkan siapapun. Iya. Karena gue juga kan bukan anak yang pengangguran, Boyen. Gue kan tidak mungkin ke makam nyokap gue setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Karena menurut gue yang gue pelajari di agama gue, ketika kita melantunkan doa atau kita berdoa untuk almarhum orang tua kita yang sudah tiada, itu pun sudah cukup. Makam itu hanya sebagai simbolis supaya kita tahu di mana tempat orang tua kita berada. Betul, dan pengingat kita juga suatu saat ke rumah masa depan kita. Kayak misalkan kita ziarah makam, acara lebaran segala macam kita harus ke sana. Sebetulnya kan tidak seperti itu. Kayak banyak banyak juga di negara kita yang tiba-tiba mereka pahlawan-pahlawan tidak tahu di mana itu jasadnya sampai tidak ada kuburannya. Ya kan? Nah, kalau di Arab Saudi, kalau kalian pernah umroh atau pernah menaik haji, di Arab Saudi itu malah bahkan makam itu cuman pakai batu, Boy. Iya, nggak boleh bermewah-mewah. Iya kan, tidak boleh bermewah-mewah karena mewah itu tidak diajarkan sebetulnya di agama kita. Iya. Nah, itu kadang-kadang yang netizen suka sok tahu gitu. Mungkin lihat Nyai kan rumahnya mewah, marmernya 700 nah, juta. betul. Gue bisa aja bikin makam gue, bikin makam gua. nyokap bokap. Ya gue juga bisa bikin makam gue semewah mungkin atau bikin makam nyokap bokap gue semewah mungkin. Tapi untuk apa? Iya kan kita ini kan emangnya dapat rezeki bagus, jadi rumah bagus ya. Untuk apa? Yang penting kan adalah doa anak-anaknya itu sampai ke sana gitu. Bukan dari seberapa bagus makam lu. Ada kok yang bagusin makamnya tapi tidak pernah berdoa untuk orang tuanya, itu juga salah. Benar. Gitu. Tapi Nyai pernah gak sih ada yang nyinyirin kehidupan Nyai gitu? Apa kedengeran deket telinga Nyai? Wow, ada yang nongol. Mungkin udah gak betah kali ada nongol gitu, ngintip. Gimana Boyan gitu. Tadi lu ngomong nyontek. Enggak kan biar kelihatan kayak aku pengen belajar tuh kayak Najwa Shihab. Oh, Najwa Shihab. Kan yang nanya begini kan. Oke. Nikita Mirjani. Iya. Saya Miss Boyan ingin bertanya. Mic-nya di sini ya. Oh iya. Iya. Lupa. Miss Boyan nih selain jelong blow on ya. Iya, itu salah satu jualan saya. Iya. Karena kalau saya pintar jadi insinyur. Iya. Pernah ada yang nyinyirin Nyai terus kedengeran langsung ke kuping Nyai gitu? Pernah ada? Pernah. Temen apa? Temen, tapi teman-teman deket juga enggak. Teman sekelebatan aja Boyan. Kayak kita kan sebagai teman artis bukan berarti kita harus akrab. Biasanya kita ketemu cuma di lokasi syuting sebagainya. Biasanya kalau yang kayak begitu ceritanya akan gue samperin langsung. Apa ke rumahnya gitu? Bukan ke rumahnya, ketika kita lagi syuting bareng, gue denger dia ngomongin gue akan cross check langsung ke orangnya. Langsung gue tanya. Tapi gak main tangan kan? Enggak dong, kalau main tangan gue langsung di penjara dong. Iya makanya baik-baik. Enggak, gue tanya kayak lo ngomongin gue begini-begini kenapa? Tapi kebanyakan setelah gue tanya orang itu tidak ngaku. Oh enggak, gue gak ngomong begitu gitu ya. Emang gue budak ya kan? Iya gitu, kayak gitu. Banyak kan Nyai ya. Tapi rata-rata orang pada takut sama Nyai. Masa sih? Iya. Makanya gue kan kayak lu nih.
Boy lu jangan gak enakan mulu dong gitu kan. Iya, kadang-kadang lu gini. enakan mulu dong. Jadi Gue gini. kalau orang baik gak bisa. Jadi gini, Boyan itu gue selalu ajak setiap syuting. Iya. Itu selalu. Iya. Jadi Boyan tuh selalu orangnya gak enakan. Dan Nggak itu enak bikin gua. hati gue jadi gak seneng gitu. Karena Kenapa sih? menyusahkan Boyan jatohnya. Karena gue kagak bisa gue kalau orang baik gue celamitan ke orang itu kagak bisa gue. Gue dari dulu tidak pernah walaupun gue kepepet apa segala macam gue gak pernah nyai. Kayak minta tuh dong bagi dong gitu gue gak pernah. Gue kayak aduh gue. Tapi lu pernah minta kerjaan sama gue monyet? Enggak minta kerjaan. Nyai syuting dong nyai. Lah itu kan buat kehidupan hari-hari ya kan. Ya sama aja. Kan nyai lagi kan itu posisinya nyai ganti Ini gua. gue Nikita Kepo udah mau tayang tanggal 15 Agustus udah kan, loh. selipin Mulai lah. Senin loh gue syuting. Ya udah iya gue kagak diajak. Ya kan tuh apa yang nongol tuh tadi tuh. Ini krunya tadi udah pada ngantuk lu ya. Pada ngantuk. Lu datang dia pada melotot ya. Wah di tangannya masuk kantong tuh. Nyai apa namanya seneng gak sih dicap image artis yang seneng ribut mulu? Seneng. Bener seneng. Nggak ada beban moral gak sih kayak? Nggak ada. Ya Allah gue pengen kayak Enggak dong, enggak dong. Emang begitu. Karena dari capan itu membawa rezeki buat gue. Gitu. Gue lebih seneng masyarakat Indonesia mengenal gue sebagai artis huru-hara nyinyir dibanding orang mengenal gue sebagai orang yang baik, suka membantu orang tapi fake. Gitu. Kita hidup tuh punya ini masing-masing, Boyan. Ada orang yang demen memperlihatkan kebaikannya supaya dicap masyarakat Indonesia sebagai artis yang benar, artis yang baik. Nah, kebalikannya sama gue seneng dicap sebagai orang yang artis sebagai huru-hara, tukang cari ribut, nyinyir segala macam. Gue pengen memperlihatkan kebaikan gue itu cuman sama Tuhan, teman-teman dekat gue, keluarga gue, dan orang yang mengenal gue. Ketika orang itu tidak mengenal gue, nggak ada masalah. Dia mau ngacak gue, Nikita Mirzani kalau nggak makan nggak nyinyir. Lu salah. Gue kalau makan malah bisa buang-buang gitu kan. Kadang-kadang orang tuh suka salah mengartikan gitu. Kayak gitu ya. Emang sebenarnya dia nih doang. Wah gue tapi dia orangnya banyak tau. Bener gue nggak peres tau. Tapi gue jangan ini ya sepatu yang kemarin lu kasih ya. Apa? Enggak, gue gak ngeblok lu takut-takutnya pas ada masalah blok-blokan terus sepatunya di Nggak mana sepatu gue gitu. Mana pernah begitu Boy? Gue dikasih sepatu loh 25 juta ya. Iya, mana pernah gue begitu. Ketika gue berteman sama seseorang itu gue menaruh hati gue untuk dia gitu loh. Iya kan ada yang bilang netizen, Nyai Mirzani katanya bosenan orangnya belum berteman sama ini terus beribut. Sebenarnya gue nggak. Kalau gue bosenan, gue nggak mungkin sama lu terus dong. Iya. Ya kan? Iya. Lu bosan sama gue? Enggak. Karena lu orang yang sangat baik buat gue. Makasih lo. Makasih ya. Iya. Nih ada giveaway ntar nih. Gue tuh nggak perlu berteman dengan orang kaya atau artis yang sedang top tapi dia tuh fake. Gue lebih senang berteman sama orang yang biasa aja tapi dia punya hati yang sangat baik. Tapi banyak gak sih yang pansos sama Nyai? Banyak dong. Itu yang Walaupun gue dibilang artis huru-hara nyinyir tukang ribut tapi banyak loh artis yang mau collab sama gue. Iya. Iya banyak. Menurut Nyai artis yang fake siapa? Lu. Katanya gue baik, berarti dia ini dong. Ya lo jangan suruh gue nyebutin nama dong. Ada ya? Ada. Tapi banyak apa sedikit yang fake kalau artis itu? Yang gue tahu sepengetahuan gue tanpa gue mengada-ngada banyak. Kayak gue kasih contoh aja di dunia perfilman seperti itu. Itu banyak banget yang fake. Makanya sampai gue kenapa tidak mau ada lagi kenapa gue tidak mau lagi main film dan gue lebih memilih untuk jadi kayak hosting gitu kan, punya program sendiri. Karena gue mau menjauh dari orang-orang yang palsu ini. Karena gue tidak mau ada di ruang lingkup yang palsu seperti mereka gitu. Kenapa takut ngikut? Iya, gue tuh lebih suka punya kehidupan gue sendiri deh Boyan. Mendingan gue main sama kru gue, produser gue, tim gue. Atau kayak lu, atau gue main sama orang-orang biasa kayak kameramen, DOP lah segala macam gue temenin. Karena mereka itu tidak pernah fake sama gue dan nggak ada take and give ketika kita mempunyai satu relationship seperti persahabatan gitu. Bener ya, jadi emang sih ya capek juga ya kalau ngikutin orang fake. Iya, ya. kalau gue ditanya lu temen artis lu siapa? Nggak ada. Kan gue artis, Ya, tapi kan lu nggak terlalu terkenal. Udah terkenal, kan programnya disikat lu. Oh iya. Gue jadi akhirnya tadi host jadi co-host ya kan.
Ya itu mengajarkan dunia itu rezeki itu berputar. Nah, bener. Nah kadang orang kan nerima kan suka nggak nerima. Betul. Akhirnya main belakang, Betul. sikut-sikutan, nggak terima. Gua kasih tahu ya Boyan, lillahi ta'ala demi Allah biar gua nggak selamat dunia akhirat ya. Gue tidak pernah yang namanya main belakang ketika gue ada di stasiun TV. Ya orang pakai gue ya karena mereka lihat kinerja gue bagus gitu. Udah itu aja, gue nggak pernah yang ngedeketin ini, ngedeketin itu, kasih barang ini, kasih barang itu nggak pernah terjadi dalam hidup gue. Kalau gift makasih kan karena udah kasih kerjaan ya. Gift apa? Gue nggak ada giveaway kan pakai uang sponsor dong. Kalau gue iya, ngomong-ngomong itu hadiah, jangan giveaway dong. Kok kalau ngomong nanti giveaway never surentot dong. Kok ngomong giveaway? Lu yang ngomong giveaway tadi gift lu bilang, denger nggak? Enggak, giftnya doang, way-nya enggak. Ya sama aja dong. Gift itu kan hadiah. Iya sama aja dong. Iya, tuh kalau ngomong giveaway kenapa udah habis airnya? Di tengah udah habis. Iya, gua haus banget anjir. Iya, itu kemarin kan rame yang sama YouTuber yang kasih giveaway. Iya. Nah, itu awalnya emang dari siapa? Dari si Iam ya? Iya, Iam tuh, biasa kompor. Iam, itu dari si Iam kan? Enggak. Jadi gini, ketika gua ada satu masalah sama seseorang, gua tidak akan pernah bisa dikompor-kompori dengan orang lain. Itu gue. Mau si A ngomong begini, si B ngomong begini, si C ngomong begini, gua nggak bisa dipengaruhi. Gua itu harus research dulu. Dan itu memang terjadi karena si orang tersebut ada perkataan yang kurang berkenan, yang kayaknya ini nggak pantas dikeluarin orang tersebut, paham nggak lo? Karena kan yang kita tahu orang itu kan kayaknya wah gila baik banget, agamis banget, menolong orang, tapi mereka tidak tahu once orang itu tidak ada di depan kamera, paham nggak? Iya. Ya kan? Kadang-kadang kan kebanyakan ya, bukan gue mau menjelekan nama artis, tapi kan kebanyakan memang seperti itu. Di kamera beda, di belakang layar beda. Di kamera tampaknya begitu nice. Oh gila ya baik banget ini orang. Tapi kan gak tahu ketika kamera itu off, anjing lo, bangsat lo. Gak ada yang tahu kan. Jatuhnya munafik ya? Nah yang tahu kan orang-orang yang di belakang layar aja. Gue itu tidak pernah paling suka ketika ada satu orang menyentil orang yang kerja sama gue dan gue tahu orang itu lebih dulu dibanding dia gitu. Oh jadi lu saking care-nya sama Iam ya, belain dia? Parah, gue itu selalu kalau si Iam salah, belain? Iam salah, Iam tuh pernah gue anjing-anjingin juga, jangan salah. Ngomong dong. Parah, dia udah udah kayak gitu lagi dah. Udah gitu. Oh segala. Parah ya, Boyen, udah gitu. Pokoknya jangan pernah nyentil gue atau orang-orang yang ada di sekitar gue. Iya. Apalagi ketika mereka coba untuk nyari masalah dan gue tahu masalahnya ternyata nggak begitu, gue akan yang ada di depan. Oh, berarti kan lu temen gue nih, kalau gue ada masalah. Kayak lu tiba-tiba curhat sama gue. Iya curhat gue kan bagus dong gue. Bener. Berarti gue kan kalau ada unek-unek gue omongin. Betul, tapi adakah gue bilang sama lu, oh emang Boyan sama dia? Enggak kan. Enggak kompor. Enggak kompor, gue orangnya enggak begitu Boyan. Dia jadi penengah sama ngademin tahu nih. Iya. Di saat orang lagi berduga-duga segala macam. Lu tuh udah suzon parah kan? Enggak tapi suzon. Kan gue tidak tambah bikin lo panas, tapi gue bilang Boyan mungkin lo lagi capek karena mood orang lagi gimana segala macem. Dia baik kok. Gue tuh tidak pernah mau kompor. Pas banget nih Boyan lagi ini, gue jelekin aja. Gue orangnya nggak mau bikin. Yang gue tahu yang akan gue omongin, gue tidak akan melebihkan, gue tidak akan mengurangkan. Itu gue mungkin untuk sebagian orang tidak tahu kalau sifat gue seperti itu gitu. Paman Sugiono biasa terkenal di Jepang. Iya Allah. Bang, gue cium siapa? Kok dia nyium gak cium balik? Tadi udah. Ini kolega aku. Ketika lu coba-coba so ngatur, mungkin ngasih masukan nggak apa-apa ya? Bisa nggak lidahnya gak usah merah? Iya, iya kita kan ngasih masukan. Iya, tapi nggak usah begini. Abis ngasih masukan kan, masukin. Oh iya bener. Oh pinter ya, cowok gitu ya. Makanya